Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Madiarta Kusuma dengan NIM 231704121 dari kelas 6D Manajemen. Nah, pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai materi faktor lingkungan internal organisasi ataupun perusahaan. Lingkungan internal organisasi adalah berbagai kondisi, karakteristik, nilai, struktur, dan juga kebijakan yang berasal dari dalam organisasi, serta mempengaruhi cara organisasi itu bekerja. Nah, lingkungan internal berbeda dengan lingkungan eksternal karena faktor-faktornya berada di dalam kendali dan juga pengaruh organisasi, seperti jenis bisnis, misi, ukuran, struktur, budaya, pola kepemimpinan, dan hubungan dengan karyawan. Nah, dalam manajemen sumber daya manusia strategis, faktor lingkungan internal menjadi penting karena kebijakan SDM tidak dapat dibuat secara terpisah dari kondisi organisasi itu sendiri. Nah, kebijakan seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, promosi, kompensasi, keselamatan kerja, dan juga hubungan industrial harus disesuaikan dengan kebutuhan atau arahan organisasi. Nah, pada materi ini saya menggunakan contoh PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebagai contoh pada aspek lingkungan internal. Baik, adapun pembahasan faktor lingkungan internal yang akan kita bahas pada kali ini yaitu ada 6 faktor. Yaitu yang pertama ada sifat bisnis dan juga industri, yang kedua yaitu ada misi dan juga strategi organisasi, yang ketiga yaitu ada ukuran organisasi, yang keempat yaitu ada struktur organisasi, yang kelima yaitu ada budaya organisasi, dan yang terakhir yaitu yang keenam adalah filosofi dan juga prioritas manajemen. Baik, untuk faktor lingkungan internal yang pertama yaitu ada sifat bisnis dan juga industri. Sifat bisnis dan industri adalah karakteristik utama dari bidang usaha yang dijalankan oleh organisasi. Faktor ini menjelaskan jenis produk atau jasa yang dihasilkan, proses kerja yang digunakan, teknologi yang dibutuhkan, tingkat risiko pekerjaan, standar kualitas, serta keterampilan karyawan yang diperlukan. Nah, setiap industri memiliki tuntutan yang berbeda-beda terhadap sumber daya manusianya. Perusahaan manufaktur misalnya memiliki kebutuhan SDM yang berbeda dengan perusahaan jasa, perusahaan teknologi, ataupun lembaga pendidikan lainnya. Nah, sifat bisnis ini merupakan penutup penting dari praktek SDM yang diadopsi organisasi. Strategi dan praktek SDM akan berbeda sesuai dengan sektor atau industri perusahaan tersebut berada. Nah, perusahaan yang bergantung pada teknologi membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan teknologi juga, sedangkan perusahaan manufaktur membutuhkan tenaga kerja yang memahami proses produksi, penggunaan mesin, pengendalian kualitas, dan juga keselamatan kerja. Adapun pengaruh terhadap organisasi atau SDM-nya yaitu sifat bisnis ini menentukan kompetensi karyawan yang dibutuhkan. Pada industri makanan, SDM harus memahami produksi, mutu, kebersihan, kemampuan pangan, pengemasan, logistik, dan layanan konsumen. Nah, faktor ini juga mempengaruhi rekrutmen, pelatihan, serta kinerja karena setiap bagian memiliki tuntutan kerja yang berbeda-beda. Contoh nyatanya dalam organisasi Indofood, di Indofood karakter industri makanan menuntut karyawan produksi mampu mengoperasikan mesin, menjaga kebersihan, mengikuti standar mutu, dan mematuhi keselamatan kerja. Pada divisi mie instan, kualitas rasa, tekstur, kemasan, dan juga keamanan pangan harus konsisten. Karena itu, pelatihan produksi, quality control, halal, dan juga K3 menjadi kebutuhan penting pada eh, konsistenan dari Indofood ini. Faktor yang kedua, misi dan juga strategi organisasi. Misi organisasi adalah pernyataan yang menjelaskan tujuan utama organisasi dan alasan organisasi tersebut ada. Misi memberikan arah bagi kegiatan organisasi, sementara itu strategi organisasi adalah cara atau langkah yang dirancang untuk mencapai misi tersebut. Strategi dapat berupa peningkatan kualitas, perluasan pasar, efisiensi biaya, inovasi produk, penggunaan teknologi baru, atau peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Misi menunjukkan kerangka kerja yang digunakan perusahaan dan menentukan kebijakan SDM. Kebijakan dan praktik SDM harus dirancang berdasarkan misi dan strategi organisasi. Artinya, SDM tidak hanya menjalankan kegiatan administrasi, tetapi harus mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan. Pengaruh terhadap organisasi dan SDM, misi dan strategi ini membuat seluruh bagian organisasi bergerak ke arah yang sama. Jika perusahaan ingin memperluas pasar,
SDM perlu menyiapkan tenaga pemasaran dan distribusi. Jika strategi menekan inovasi atau efisiensi, SDM perlu mendukung melalui rekrutmen, pelatihan, target kerja, dan juga penilaian kerja yang sesuai. Nah, contoh nyata dalam organisasi Indofood ini, Indofood memiliki visi sebagai perusahaan total food solution. Untuk mendukung visi tersebut, SDM harus menyiapkan karyawan yang mampu menjaga kualitas pangan, mengikuti teknologi, dan mendukung inovasi produk. Misalnya saat mengembangkan varian makanan baru, tim riset, produksi, quality control, pemasaran, dan juga distribusi perlu bekerja sama agar strategi perusahaan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Faktor yang ketiga ada ukuran organisasi. Ukuran organisasi menunjukkan besar kecilnya organisasi. Ukuran dapat dilihat dari jumlah karyawan, volume produksi, pendapatan, luas wilayah operasi, jumlah unit bisnis, jumlah pabrik, jumlah cabang, dan jumlah luas jaringan distribusi. Dalam praktiknya, jumlah karyawan sering digunakan sebagai indikator utama untuk melihat ukuran organisasi itu sendiri. Nah, ukuran organisasi menentukan strategi organisasi dan strategi SDM. Organisasi yang lebih besar cenderung memiliki praktek SDM yang lebih formal, terstruktur, kuat dan canggih dibandingkan organisasi kecil atau menengah. Nah, semakin besar organisasi, maka semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem manajemen yang rapi dan juga terintegrasi. Nah, pengaruhnya terhadap organisasi dan SDM, di mana ukuran organisasi ini mempengaruhi tingkat kerumitan pengelolaan SDM. Organisasi besar ini membutuhkan aturan formal, struktur jabatan yang jelas, sistem rekrutmen, pengajian, pelatihan, penilaian kinerja, promosi, dan juga mekanisme penyelesaian masalah yang tertata. Semakin besar organisasi, maka semakin penting pula standarisasi dan juga koordinasi antar unit. Nah, contoh nyata dalam organisasi Indofood ini merupakan organisasi besar dengan banyak unit bisnis, produk, pabrik, dan juga jaringan distribusi. Oleh karena itu, kebutuhan SDM setiap bagian itu berbeda. Operator produksi membutuhkan ketelitian dan juga kedisiplinan. Staf pemasaran membutuhkan kemampuan untuk komunikasi dan juga analisis pasar. Sedangkan teknisi membutuhkan keahlian mesin. Nah, semua kebutuhan tersebut harus dikelola dengan sistem SDM yang rapi agar dapat terlaksana dengan baik. Faktor yang keempat yaitu ada struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan pelapor dalam organisasi. Struktur menunjukkan siapa bertanggung jawab kepada siapa, bagaimana keputusan dibuat, bagaimana koordinasi yang dilakukan, serta bagaimana pekerjaan dibagi antar bagian. Nah, struktur organisasi dapat bersifat vertikal atau horizontal, berbasis tim atau matriks atau kombinasi dari berbagai bentuk tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa struktur organisasi dapat bersifat vertikal atau horizontal. Struktur vertikal memiliki hierarki yang ketat dan mencerminkan sentralitas atau sedangkan struktur horizontal ini memberikan fleksibilitas lebih besar kepada karyawan. Nah, struktur organisasi ini menentukan bagaimana kebijakan SDM itu dibuat dan juga diterapkan. Nah, adapun pengaruh terhadap organisasi atau SDM yang dimana struktur organisasi ini menentukan pembagian tugas, jalur komunikasi, wewenang, penilaian kinerja, dan juga peluang promosi. Nah, struktur yang dijelaskan membuat pekerjaan lebih terarah dan juga mengurangi konflik antar bagian. Namun, organisasi juga perlu fleksibel agar kerjasama lintas fungsi itu dapat melakukan inovasi dan juga berjalan secara terlaksana dengan baik. Adapun contoh nyata dalam organisasi Indofood, yaitu yang Indofood ini memiliki pembagian unit seperti CBP, Bogasari, Argi Bisnis, dan juga distribusi, serta fungsi korporat seperti HR, legal, teknologi informasi, dan juga frontman. Nah, pembagian ini membantu setiap unit fokus pada tugasnya masing-masing. Saat pengembangan produk baru, berbagai bagian perlu bekerja sama sehingga sumber daya manusia harus mendukung koordinasi dan juga pembagian peran yang jelas sehingga hal tersebut dapat terlaksana dengan baik. Baik, faktor yang kelima yaitu ada budaya organisasi, di mana budaya organisasi adalah nilai, kebiasaan, cara berpikir, pola kerja, tradisi, dan juga norma yang berkembang dalam organisasi. Budaya organisasi terbentuk dari sejarah organisasi, praktik yang dilakukan berulang-ulang, gaya kepemimpinan, aturan, pengalaman masa lalu, serta nilai yang dianggap penting oleh organisasi. Nah,
Hal ini menjelaskan bahwa sejarah dan tradisi organisasi menentukan cara organisasi itu beroperasi. Praktik masa lalu dapat menjadi dasar aktivitas saat ini dan juga masa depan. Namun, budaya juga dapat menjadi sumber resistensi ketika organisasi ini menerapkan strategi baru atau perubahan. Oleh karena itu, budaya merupakan salah satu faktor internal utama yang mempengaruhi praktik sumber daya manusia. Adapun pengaruh terhadap organisasi dan juga SDM, budaya organisasi ini mempengaruhi perilaku karyawan dalam bekerja. Budaya disiplin membuat karyawan taat prosedur, budaya kualitas mendorong ketelitian, dan budaya inovasi ini membuat karyawan lebih terbuka pada ide-ide baru. Dan juga bagi SDM, budaya menjadi dasar dalam rekrutmen, pelatihan, dan juga penilaian dalam proses perubahan. Adapun contoh nyatanya dalam organisasi Indofood atau PT Indofood, nilai Indofood menekankan kedisiplinan, integritas, kerjasama, keunggulan, dan juga inovasi. Nah, di pabrik, nilai ini terlihat dari kebiasaan mematuhi SOP, menjaga kebersihan, menggunakan alat pelindung diri, dan melaporkan masalah kualitas. Nah, budaya inovasi ini juga memerlukan agar karyawan mampu menyesuaikan produk dan juga proses kerja dengan perubahan perubahan kebutuhan dari konsumen di pasar itu sendiri. Baik untuk faktor lingkungan internal yang terakhir yaitu filosofi prioritas manajemen. Filosofi manajemen adalah pandangan dasar manajemen dalam menjalankan organisasi, termasuk cara manajer memandang karyawan, pelanggan, kualitas, efisiensi, dan juga keuntungan. Prioritas manajemen adalah hal-hal yang dianggap paling penting oleh pemimpin dalam pengambilan keputusan. Nah, prioritas dapat berupa efisiensi biaya, peningkatan kualitas, pertumbuhan penjualan, inovasi, kepatuhan, keselamatan kerja, dan kesejahteraan karyawan ataupun kepuasan pelanggan. Nah, hal ini menjelaskan bahwa filosofi dan juga prioritas manajemen merupakan sumber penting bagi praktik SDM. Nilai-nilai manajemen puncak tentang SDM dapat mempengaruhi strategi dan juga kebijakan. Kebijakan perekrutan, promosi, upah, gaji, dan juga anggaran pelatihan sangat bergantung pada prioritas manajemen. Dalam pembahasan ini, pengaruh manajer lini dan juga politik internal juga dimasukkan karena keputusan manajer ini di berbagai tingkatan dapat mempengaruhi pelaksanaan dari kebijakan SDM itu sendiri. Nah, adapun pengaruh terhadap organisasi dan juga SDM, yang dimana filosofi dan juga prioritas manajemen menentukan arah kebijakan SDM, yang dimana jika manajemen melihat karyawan sebagai aset, perusahaan akan melakukan perhatian terhadap pelatihan, keselamatan, karir, dan juga kesejahteraan. Nah, prioritas seperti efisiensi, kualitas, inovasi, dan juga K3 juga mempengaruhi anggaran, target kerja, dan juga keputusan manajer lini. Nah, agar adil, kebijakan SDM harus objektif dan juga tidak berpengaruh pada politik internal. Nah, adapun contoh nyata dalam organisasi PT Indofood, yang dimana pada Indofood ini prioritas manajemennya berkaitan dengan kualitas produk, keamanan pangan, efisiensi, distribusi, inovasi, dan juga keselamatan kerja. Contoh komitmennya terhadap K3 itu diwujudkan melalui pelatihan, pengawasan, dan juga kepatuhan prosedur. Nah, ketika permintaan pasar meningkat, manajer produksi akan mengusulkan penambahan shift dan juga pelatihan operator. Sementara HR ini memutuskan keputusan tersebut sesuai dengan aturan dan juga kebutuhan perusahaan ini sesuai berjalan dengan baik dan benar. Adapun kesimpulannya yang dimana faktor lingkungan internal ini memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan organisasi dan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia. Lingkungan internal ini tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang tampak seperti struktur dan juga jumlah karyawan, tetapi juga mencakup nilai, budaya, filosofi manajemen, strategi organisasi, serta hubungan antara manajemen dan pekerja. Oleh karena itu, kebijakan SDM harus dibuat dengan mempertimbangkan kondisi internal organisasi secara menyeluruh agar terciptanya lingkungan organisasi yang baik dan nyaman oleh para karyawan di organisasi tersebut. Nah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Om Swastiastu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Madiarta Kusuma dengan NIM 2317041021 dari kelas 6D Manajemen. Nah, pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai materi analisis alur kerja dan juga analisis pekerjaan strategis. Baik, adapun rumusan masalah yang akan kita bahas dalam materi kali ini yaitu ada 5. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan analisis alur kerja dan dalam organisasi. Yang kedua yaitu apa tujuan, manfaat, dan langkah-langkah dalam analisis alur kerja. Yang ketiga yaitu apa saja yang dimaksud dengan analisis pekerjaan dan apa saja komponen utamanya. Yang keempat yaitu apa perbedaan antara analisis pekerjaan tradisional dan analisis pekerjaan strategis. Yang terakhir yaitu yang kelima, bagaimana konsep the jobbing, pemetaan kompetensi, dan juga strategi job modeling mendukung pekerjaan modern. Pengertian analisis alur kerja. Analisis alur kerja adalah studi tentang bagaimana pekerjaan bergerak melalui organisasi. Dalam analisis ini, pekerjaan dilihat sebagai rangkaian input, aktivitas atau proses, dan juga output. Input dapat berupa manusia, bahan baku, peralatan, modal, informasi, atau teknologi. Proses merupakan aktivitas yang mengubah input menjadi hasil. Output adalah barang, jasa, atau hasil kerja yang diharapkan oleh organisasi. Nah, alur kerja dapat digambarkan sebagai pola aktivitas yang terorganisir dan berulang melalui pengaturan sumber daya secara sistematis. Dengan memahami alur kerja, organisasi dapat mengetahui langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau layanan. Nah, analisis ini juga membantu organisasi mengidentifikasi bagaimana yang tidak efisien, kegiatan yang berulang tanpa manfaat, hambatan komunikasi, ataupun pemborosan sumber daya. Tujuan dan manfaat analisis alur kerja. Tujuan utama analisis alur kerja adalah mengetahui aktivitas apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Bagaimana aktivitas tersebut dilakukan, siapa yang melakukan, sumber daya apa yang digunakan, dan apakah ada aktivitas tertentu yang dihilangkan atau diperbaiki. Yang dimana dengan demikian, analisis alur kerja ini dapat membantu organisasi menyederhanakan upaya kerja dan meningkatkan efektivitas struktur organisasi. Nah, analisis alur kerja juga bermanfaat untuk menetapkan tanggung jawab kerja, mengalokasikan wewenang, dan menentukan hubungan pelaporan dalam organisasi. Organisasi dapat mengetahui apakah suatu pekerjaan perlu dilakukan oleh individu tertentu, oleh tim, atau melalui kerjasama lintas departemen. Hal ini sangat penting karena organisasi modern seringkali memiliki pekerjaan yang saling bergantung antar bagian. Nah, manfaat lainnya adalah meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas. Ketika organisasi memahami secara rinci proses kerja yang terjadi, organisasi dapat mengurangi pemborosan waktu, biaya, dan juga tenaga. Nah, analisis alur kerja yang membantu organisasi merancang tugas baru ketika kebutuhan bisnis tersebut berubah. Langkah-langkah analisis alur kerja. Analisis alur kerja bukanlah kegiatan yang sederhana. Kegiatan ini membutuhkan pengamatan yang cermat dan pemahaman terhadap tujuan bisnis secara umum. Adapun langkah-langkah alur kerja dapat dijelaskan dari 5 tahap, yaitu yang pertama ada memahami tujuan dan juga strategi bisnis. Alur Analisis alur kerja ini memulai dengan memahami tujuan dan juga strategi organisasi. Tujuan ini menunjukkan apa yang ingin dicapai, sedangkan strategi ini menunjukkan bagaimana tujuan tersebut tercapai. Nah, pemahaman ini penting agar analisis alur kerja ini tidak dapat terlepas dari arah organisasi. Yang kedua yaitu ada mengidentifikasi input, proses, serta output. Nah, organisasi perlu menjelaskan bagaimana sumber daya manusia, fisik, kemampuan, keuangan, atau informasi, serta teknologi digunakan untuk menciptakan barang atau jasa. Tahap ini memberikan gambaran tentang hubungan antara masukan, aktivitas, dan juga hasil akhir. Nah, yang ketiga yaitu ada mengidentifikasi tugas pada setiap unit. Setiap departemen atau unit memiliki kontribusi terhadap alur kerja organisasi. Oleh karena itu, analisis perlu memahami tugas-tugas yang dilakukan oleh setiap unit, mulai dari aktivitas utama sehingga aktivitas pendukung. Yang keempat yaitu ada mendokumentasikan waktu, sumber daya, atau upaya. Nah, setiap tugas perlu didokumentasikan dari segi waktu, biaya, serta sumber daya dan juga tenaga yang dibutuhkan.
Dengan cara ini, organisasi dapat mengetahui aktivitas mana yang perlu diperhatikan atau penting diperhatikan dan juga aktivitas mana yang tidak efektif atau sudah usang. Yang kelima yaitu ada menyusun alur kerja akhir. Yang dimana setelah seluruh informasi dikumpul, analisis menyusun rencana alur kerja yang lebih efisien dan juga produktif. Rencana ini dapat menjadi dasar bagi organisasi dalam merancang pekerjaan dan juga berbagai tanggung jawab atau membagi tanggung jawab di setiap divisi yang sudah dibagi. Desain pekerjaan, desain ulang pekerjaan, dan analisis pekerjaan. Nah, dalam pembahasan sumber daya manusia, istilah desain pekerjaan, desain ulang pekerjaan, dan analisis pekerjaan seringkali digunakan secara berdekatan. Meskipun saling berkaitan, ketiganya memiliki fokus yang berbeda. Desain pekerjaan adalah proses mengorganisasikan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab ke dalam unit kerja yang produktif. Nah, desain pekerjaan berkaitan dengan isi pekerjaan dan juga pengaruh pekerjaan terhadap karyawan. Pekerjaan yang dirancang secara baik dapat meningkatkan kepuasan, motivasi, serta kinerja karyawan. Nah, sedangkan desain ulang pekerjaan adalah upaya meninjau dan mengatur kembali pekerjaan yang sudah ada agar menjadi lebih efektif, efisien, dan juga menarik bagi karyawan. Desain ulang pekerjaan dapat dilakukan melalui perluasan pekerjaan, pengayaan pekerjaan, dan juga rotasi pekerjaan. Perluasan pekerjaan berarti menambah variasi tugas pada tingkat yang sama. Pengayaan pekerjaan ini berarti menambah tanggung jawab, otonomi, dan juga peluang pertumbuhan. Dan juga rotasi ini berarti pekerjaan memindahkan karyawan secara sistematis dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain agar mereka memperoleh pengalaman baru. Sementara analisis pekerjaan lebih fokus pada pengumpulan informasi tentang pekerjaan yang sedang berjalan. Nah, analisis pekerjaan ini bertujuan untuk memahami tugas, tanggung jawab, kondisi kerja, dan juga persyaratan yang dibutuhkan dalam pekerjaan tertentu. Jika desain pekerjaan bersifat proaktif karena menciptakan atau merancang pekerjaan, maka analisis pekerjaan lebih bersifat pengumpulan data terhadap pekerjaan yang sudah ada. Selanjutnya yaitu ada pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas, membentuk suatu pekerjaan serta pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lainnya yang dibutuhkan agar pekerjaan dapat dilakukan dengan sukses. Nah, analisis pekerjaan sering disebut sebagai fondasi dari berbagai aktivitas sumber daya manusia karena data yang dihasilkan digunakan dalam rancangan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian kinerja, kompensasi, dan juga hubungan kerja. Nah, analisis pekerjaan ini dilakukan terhadap pekerjaan yang sedang berjalan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi isi pekerjaan dan juga persyaratan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Melalui analisis pekerjaan ini, organisasi dapat mengidentifikasi pekerjaan secara lebih akurat sehingga karyawan dan pemberi kerja memahami apa yang dilakukan dan bagaimana pekerjaan tersebut seharusnya dilakukan. Nah, bagi manajer, informasi analisis pekerjaan ini sangat penting. Manajer harus memahami pekerjaan yang dilakukan bahwasanya persyaratan pekerjaan, standar kinerja, dan juga hubungan pekerjaan tersebut dengan proses kerja lain. Tanpa informasi analisis kerja, keputusan perekrutan, pelatihan, dan juga penilaian kerja dapat menjadi kurang tepat atau kurang efisiensi untuk dilakukan. Selanjutnya, adapun komponen analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan mencakup tiga komponen penting, yaitu yang pertama isi pekerjaan, konteks pekerjaan, dan juga persyaratan pekerjaan. Pertama, ini ada isi pekerjaan, yang dimana berisi informasi tentang aktivitas yang termasuk dalam pekerjaan tertentu. Informasi ini mencakup tugas dan tanggung jawab karyawan, aktivitas spesifik, alat dan juga perlengkapan yang digunakan, yang dimana tingkat output yang diharapkan, serta jenis pelatihan yang dilakukan. Nah, dengan memahami ini, pekerjaan organisasi dapat mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemegang jabatan. Yang kedua yaitu ada konteks pekerjaan yang dimana merujuk pada situasi dan juga kondisi di mana pekerjaan itu dilakukan. Hal ini mencakup kondisi kerja, hubungan pelaporan, siapa yang diawasi, kepada siapa karyawan pelapor, tuntutan fisik dan juga mental, serta resiko atau bahaya yang mungkin muncul dalam pekerjaan. Yang ketiga yaitu ada persyaratan pekerjaan yang mencakup kualitas dasar dan juga spesifik yang membuat seseorang layak untuk menjalankan pekerjaan tertentu.
Persyarat ini dapat berupa pendidikan, keterampilan, pengetahuan, kemampuan, pengalaman bakat, sifat kepribadian, dan juga karakteristik lainnya yang relevan. Selanjutnya itu ada hasil analisis pekerjaan. Nah, dua hasil utama yang analisis pekerjaan adalah deskripsi pekerjaan dan juga spesifikasi pekerjaan. Nah, kedua ininya memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Nah, deskripsi pekerjaan adalah pernyataan tertulis yang berisi tugas, kewajiban, dan juga tanggung jawab dari karyawan tertentu. Deskripsi pekerjaan ini juga dapat mencakup jabatan, lokasi pekerjaan dalam organisasi, hubungan pengawasan, bahan, dan juga peralatan yang digunakan. Nah, deskripsi pekerjaan membantu organisasi untuk mengiklankan pekerjaan, menarik pelamar, dan juga menjelaskan tanggung jawab dari pemegang jabatan. Sedangkan spesifikasi pekerjaan adalah pernyataan tertulis tentang kualifikasi minimum yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan ini mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, pengalaman, pendidikan, karakter pribadi, kemampuan beradaptasi, etos kerja, dan aspek lainnya yang diperlukan. Nah, jika deskripsi pekerjaan ini menjawab pertanyaan apa yang dilakukan dalam pekerjaan, maka spesifikasi pekerjaan menjawab dengan cara orang yang seperti ini apa yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Selanjutnya yaitu pelaksanaan analisis pekerjaan. Pelaksanaan analisis pekerjaan umumnya melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah menentukan alasan mengapa analisis pekerjaan dilakukan, yang dimana organisasi perlu memahami apakah data yang dikumpulkan akan digunakan untuk menyusun deskripsi pekerjaan, menentukan kebutuhan pelatihan, menilai kompensasi atau tujuan lainnya. Tahapan kedua yaitu memilih posisi yang relevan untuk dianalisis. Tidak semua posisi harus dianalisis secara penuh jika pekerjaan yang dilakukan serupa. Organisasi dapat memilih sampel pekerjaan yang mewakili kelompok pekerja tertentu. Yang ketiga yaitu adalah meninjau informasi sekunder, yang seperti bagan organisasi, bagan proses, bagan dokumen pekerjaan, prosedur operasional, atau data terdahulu, atau informasi ini mampu analisis memahami posisi pekerjaan dalam organisasi dan hubungan pekerjaan tersebut dengan proses kerja lainnya. Yang tahapan keempat yaitu ada mengumpulkan dan juga menganalisis data pekerjaan, di mana data dapat diperoleh dari pemegang jabatan, supervisor, anggota tim, pelanggan, atau pemangku kepentingan lain. Nah, informasi yang diperoleh kemudian diverifikasi agar lengkap dan juga akurat. Nah, tahapan yang kelima yaitu menyusun deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, yang dimana dokumen ini harus ditulis secara jelas agar dapat digunakan sebagai dasar dari aktivitas SDM lainnya. Selanjutnya yaitu analisis pekerjaan strategis. Analisis pekerjaan strategis muncul karena pekerjaan modern tidak lagi bersifat statis. Pekerjaan terus berubah seiring perubahan teknologi, strategi bisnis, struktur organisasi, dan juga kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, organisasi membutuhkan analisis pekerjaan yang bukan hanya menjelaskan tugas saat ini saja, tetapi juga melihat kebutuhan masa depan. Nah, analisis pekerjaan tradisional ini sering dianggap sebagai aktivitas satu kali yang menghasilkan deskripsi pekerjaan tetap. Dalam lingkungannya yang cepat berubah, deskripsi pekerjaan yang terlalu kaku dapat menjadi cepat usang. Bahkan deskripsi pekerjaan yang membatasi karyawan karena karyawannya hanya merasa bertanggung jawab pada tugas yang tertulis dalam dokumen, bukan pada kontribusi yang dibutuhkan oleh organisasi. Nah, analisis pekerjaan strategis inilah merupakan cara atau usaha untuk mengatasi kelemahan tersebut. Pendekatan ini tentunya menekankan fleksibilitas, kompensasi, hasil, kontribusi pribadi, dan juga kesiapan menghadapi tuntutan masa depan. Dan di mana dalam pendekatan strategi ini, pekerjaan tidak hanya dilihat sebagai kumpulan tugas, tetapi sebagai peran yang harus mendukung strategi organisasi. Selanjutnya yaitu ada pergeseran dari analisis pekerjaan tradisional ke strategis. Nah, pergeseran dari analisis pekerjaan tradisional ke analisis pekerjaan strategis terjadi karena perubahan lingkungan organisasi. Analisis pekerjaan tradisional cenderung fokus pada tugas yang harus dilakukan, melihat pekerjaan dari sudut pandang internal, disusun oleh bagian administrasi SDM, dan juga diperbarui ketika pekerjaan kosong. Sebaliknya, analisis pekerjaan strategis ini lebih menekankan hasil yang ingin dicapai,
mempertimbangkan perspektif pemangku kepentingan, mencerminkan saling ketergantungan pekerjaan, serta diperiksa secara berskala agar tetap relevan. Nah, perubahan ini menyebabkan pergeseran dari peran fungsional yang sempit menuju orientasi generalis. Dari spesifikasi atau menunjukkan multi keterampilan dari deskripsi pekerjaan menuju fleksibilitas pekerjaan. Nah, dari pekerjaan menuju profil kompetensi, dari tugas menuju peran, dari keterampilan teknis menuju sikap, dan juga kewajiban menuju kontribusi pribadi. Selanjutnya yaitu ada konsep dejobbing. Dejobbing adalah konsep yang menggambarkan berkurangnya batas-batas pekerjaan yang kaku. Dalam organisasi yang mengalami dejobbing, karyawan tidak hanya bekerja berdasarkan deskripsi jabatan yang tetap, tetapi berdasarkan kebutuhan organisasi, peran, kompetensi, dan juga kontribusi yang dapat mereka berikan. Nah, kerjaan menjadi lebih fleksibel agar dapat berubah setiap hari sesuai dengan tuntutan lingkungan. Jobbing ini muncul karena organisasi membutuhkan respon yang lebih cepat terhadap perubahan. Perubahan teknologi, perubahan globalisasi, struktur organisasi yang lebih datar, kerja tim lintas fungsi, dan juga kebutuhan inovasi yang membutuhkan pekerjaan lagi dapat dibatasi secara rumit. Nah, karyawan diharapkan untuk menjadi penyedia solusi, bukan hanya sekadar orang yang menjalankan tugas tertulis. Nah, dalam perusahaan, rintisan, atau industri teknologi tinggi, jobbing sering terjadi alami karena pekerjaan sebelumnya atau penuh dengan mengkristal. Nah, karyawan ini melakukan berbagai tugas sesuai dengan kebutuhan. Namun dalam pekerjaan operasional rutin, terbilang rendah, analisis pekerjaan tradisional masih dapat digunakan karena tugasnya lebih stabil dan juga lebih terstruktur agar mudah dijalani. Nah, adapun profil dari kompetensi dan juga pemetaan dari kompetensi yang dimana profil kompetensi atau pemetaan kompetensi merupakan proses mengidentifikasi kompetensi kunci yang dibutuhkan untuk pekerjaan atau organisasi. Nah, kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, pengalaman, atribut pribadi, kemampuan lain yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang unggul. Nah, dalam organisasi modern, fokus tidak hanya pada daftar tugas, tetapi pada kompetensi yang harus dilakukan karyawan agar mampu menjalankan berbagai peran. Profil kompetensi menjadi dasar bagi berbagai aktivitas sumber daya manusia, seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, evolusi kerja, kompensasi, dan juga pengembangan karir. Nah, dengan profil kompetensi, organisasi dapat lebih tepat mencocokkan kemampuan kandidat dengan kebutuhan dari pekerjaannya. Nah, analisis pekerjaan berbasis kompetensi berbeda dari analisis pekerjaan tradisional. Nah, analisis tradisional berpusat pada pekerjaan dan bertanya tugas apa yang dilakukan. Sementara analisis berbasis kompetensi berpusat pada karyawan yang dan bertanya kompetensi apa yang harus dimiliki agar pekerjaan dapat dilakukan dengan baik dalam situasi yang berubah. Nah, selanjutnya ada strategi job modeling, yang dimana strategi job modeling atau SIM adalah pendekatan analisis pekerjaan generasi baru yang menerjemahkan strategi bisnis ke dalam kebutuhan kinerja dan juga kompetensi pekerjaan. SJM tidak hanya menggambarkan tugas saat ini, tetapi juga menggambarkan lintas kompetensi yang dibutuhkan untuk mengetahui kebutuhan masa depan. SJM mempertimbangkan dua jenis kompetensi, yang dimana pertama kompetensi yang saat ini dimiliki oleh karyawan, yang kedua adalah kompetensi yang akan dibutuhkan pada masa depan. Nah, dengan demikian, SJM membantu organisasi menghubungkan pekerjaan dengan strategi jangka panjang. Nah, perbedaan utama antara analisis pekerjaan tradisional dan juga SJM terletak pada orientasinya. Analisis pekerjaan tradisional cenderung memberikan gambaran masa lalu atau kondisi saat ini terhadap pekerjaan yang statis. Nah, SJM ini memberikan gambaran masa depan terhadap pekerjaan yang dinamis dan terus berubah. Oleh karena itu, SJM ini sangat berkaitan dengan the jobbing dan juga profil kompetensi. Nah, contoh dari penerapan SJM dapat dilihat dari bridge problem yang mengganti deskripsi pekerjaan dengan matriks keterampilan. Yang dimana matriks ini tersebut berisi jenis keterampilan yang dibutuhkan dan juga tingkat minimum keterampilan untuk setiap posisi dan juga kelompok pekerjaan. Nah, fokusnya ini bukan pada daftar tugas, melainkan pada keterampilan dan juga perilaku yang dibutuhkan untuk menjalani sebuah peran atau
perubahan yang sedang berubah. Kesimpulannya, analisis alur kerja dan analisis pekerjaan merupakan dasar penting dalam manajemen sumber daya manusia strategis. Analisis alur kerja dapat membantu organisasi memahami bagaimana pekerjaan mengalir melalui input, proses, dan juga output. Dengan melakukan analisis alur kerja, organisasi dapat mengetahui aktivitas apa yang perlu dilakukan, siapa yang melakukan, sumber daya apa yang digunakan untuk melakukan, serta bagaimana proses kerja dapat dibuat lebih efisien. Nah, analisis pekerjaan membantu organisasi memahami tugas, tanggung jawab, kondisi kerja, dan persyaratan yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Hasil utama dari analisis pekerjaan adalah deskripsi pekerjaan dan juga spesifikasi pekerjaan. Keduanya menjadi dasar bagi aktivitas SDM seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian kinerja, kompensasi, dan juga pengembangan karyawan. Namun, dalam dunia kerja modern, pendekatan tradisional terhadap analisis pekerjaan tidak selalu memadai. Pekerjaan menjadi semakin dinamis, menuntut fleksibilitas. Oleh karena itu, organisasi membutuhkan analisis pekerjaan strategis yang berfokus pada hasil, kompetensi, kontribusi pribadi, kerja tim, dan kebutuhan masa depan. Konsep the jobbing, pemetaan kompetensi, dan strategi job modeling menjadi bagian penting dalam memahami perubahan tersebut. Demikian dari presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni.